Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri. Halo teman-teman semuanya. Bersilaturahmi ke rumah Mak Andoh. Singgah sebentar ke Pantai Sikobo. Perkenalkan, nama saya Suci Humairah. Akan menceritakan Muaro Batang Sikobo. Muaro Batang Sikobo. Sungai Sikobo berada di ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Sungai ini berhulu dari Gunung Melintang, daerah Situak yang berada menjauh di sana. Sungai Sikobo merupakan salah satu sungai terbesar di Kecamatan Lembah Melintang. Airnya yang bersih dan jernih terasa sangatlah sejuk, mengalir di bawah jembatan gantung yang merupakan peninggalan yang sangat bersejarah buat kita semua. Hampir semua penduduk yang berada di pinggir sungai menggunakan sungai ini untuk berbagai kebutuhan, seperti mencuci baju, mandi, mengambil pasir atau batu, ataupun menangkap ikan. Ikan di sungai ini sangatlah banyak. Makanya hampir sebagian penduduk ada yang bekerja mencari ikan dan hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Canda dan tawa anak-anak pinggiran sungai terdengar hampir setiap saat, membuat ramai suasana Batang Sikobo. Berenang kian kemari, berkejar-kejar sambil melompat ke dasar sungai, dan sesekali muncul lagi ke permukaan sungai. Makanya anak-anak pinggiran sungai sangat jago berenang. Pada zaman dahulu, Sungai Sikobo bermuara ke Jorong Sikobo, Kecamatan Kotobalingka. Namun pada akhirnya sungai ini bermuara ke Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Nah teman-teman, penasaran kan? Kenapa sungai ini muaranya pindah ke Air Bangis? Mau tahu kan teman-teman? Nah, begini kisahnya. Alkisah pada zaman dahulu kala, di daerah Gunung Koto Tinggi, hiduplah sekelompok penduduk. Namun, karena terserang penyakit yang berbahaya, penduduk tersebut pindah ke daerah Pancuren. Dan akhirnya pindah lagi ke daerah Sikobo. Sampai saat ini mereka berdomisili di daerah tersebut. Mereka hidup tentram dan damai. Kebersamaan mereka dalam segala hal, seperti menangkap ikan, membangun rumah, mengerjakan sawah, dan masih banyak pekerjaan yang dilakukan bersama. Sikap gotong royong mereka membangun negerinya patut kita jadikan sebagai contoh. Daerah yang berada di pinggir sungai mengharuskan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, walau ada sebagian kecil yang bermata pencarian sebagai petani, yaitu bersawah. Air untuk mengairi sawah penduduk berasal dari aliran Sungai Sikobo. Suatu ketika, dari kejauhan terlihat sebuah kapal besar yang hendak merapat ke pinggir pantai. Penduduk yang sedang berada di pinggir pantai melihatnya dan berlari memanggil penduduk lain. "Hai uyang kampung, lai kapal godang tiba. Uyang kampung, monah koto pilaui," teriak seorang pemuda. Mendengar teriakan pemuda tersebut, mereka pun berlari ke pinggir pantai sambil bersembunyi di balik semak-semak. Tut, 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 terdengar klakson kapal. Tak lama kemudian, turunlah seorang lelaki tua dari kapal yang disebut penduduk Rajo Bajangguy Ameh. Pandangannya menyapu ke seluruh daratan Sikobo. "Wahai para pengawal, lepaskan 2 ekor ayam jantan ke daerah ini. Apabila dia berkokok, berarti ada kehidupan di daerah ini," perintah Raja Bajangguy Ameh.
Baik Tuan, jawab para pengawal. Para pengawal pun melepaskan 2 ekor ayam jantan yang diperintahkan Raja Pecanggut Omeh. Setelah menunggu beberapa saat, terdengarlah ayam itu berkokok. Setelah mendengar ayam itu berkokok, Raja Pecanggut Omeh pun berkata, "Mari kita semua turun. Kita mencari tempat tinggal di daerah ini. Karena menurut ramalan saya, kita bisa hidup sejahtera di sini." Perintah Raja Pecanggut Omeh. Semua yang berada di kapal turun menuju perkampungan. Dari balik semak-semak terdengar suara berisik. "Ada siapa di sana? Ayo, keluarlah. Kami bukan orang jahat," teriak Raja Pecanggut Omeh sambil bersiap-siap jika seorang tersebut ingin menyerang. Akhirnya, penduduk yang bersembunyi keluar dari balik semak-semak. "Ada apa ya tuan-tuan datang ke daerah kami?" tanya salah seorang penduduk. "Maaf, kalau kedatangan kami mengganggu tuan. Kami dari daerah Seberang bukan bermaksud mengganggu ketenangan tuan-tuan. Adapun maksud dan tujuan kami adalah hendak menyambung hidup di tanah tuan-tuan. Bolehkah tuan?" tanya Raja Pecanggut Omeh. "Kalau memang kedatangan tuan-tuan hendak menyambung hidup di sini, mari kita bersama-sama membangun negeri ini," jawab penduduk tersebut. Sejak saat itu, penduduk Sikobo semakin banyak. Mereka hidup rukun walau berasal dari daerah yang berbeda, sehingga masing-masing penduduk menguasai bahasa lainnya. Sampai saat ini, kita tidak mengetahui lagi adanya perbedaan daerah asal, karena semuanya sudah menggunakan bahasa Melayu. Suatu ketika, dari kejauhan terlihat seorang pak tua yang berpakaian kumal tertatih-tatih menggunakan sebuah tongkat. Menuju perkampungan, sekelompok pemuda yang melihat pak tua itu sambil berbisik-bisik. "Bolehkah aku meminta secangkir air minum?" tanya pak tua itu. "Wahai pak tua kumal, tentu tidak ada secangkir air pun untukmu," pemuda tersebut. "Saya sangat haus, anak muda," jawab pak tua itu. "Tidak ada pak tua," jawab pemuda itu lagi. "Kalau memang secangkir air tempat dapat meminta di sini, kalian akan merasakan kesulitan air. Akan aku pindahkan aliran sungai Sikobo ke air Bangis," teriak pak tua tersebut sambil menarik tongkatnya dari muara Sikobo ke air Bangis. Tetua adat di daerah tersebut sangatlah marah atas perilakunya yang tak sopan terhadap tamu, apalagi tidak diketahui asal-usulnya itu. Pria tersebut sangatlah menyesal atas perilaku jahilnya. Nah teman-teman, sejak saat itu, aliran sungai Sikobo berada di air Bangis. Sampai saat ini, sungai Sikobo bermuara ke air Bangis. Sampai itu dulu ya cerita saya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari sini adalah: yang pertama, manfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, bersikaplah sopan terhadap siapa saja. Dan yang ketiga, bersikaplah rukun, karena bersikap rukun dapat memupuk rasa persatuan. Salam literasi dari kami anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.